Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Viola Cecilia Foto dengan NIM S1S12409. Kali ini saya akan memberikan tentang kuliah pemrograman web, yaitu salah satu bahasa pemrograman PHP. Karena kemarin kita sudah bahas dari apa itu PHP sampai PHP switch, saya sekarang akan menjelaskan tentang apa sih itu PHP. Okay, so di sini tertulis, in the following chapter, you will learn how to repeat code by using loops in PHP. PHP loops are used to execute the same block of code again and again, as long as certain condition is true. In PHP, we have the following loop types. First, a while loops through a block of code as long the specified condition is true. Jadi, salah satu dalam PHP loops atau perulangan PHP itu akan kita pelajari bagaimana cara kita mengulangi kode dengan menggunakan loops dari PHP. Nah, apa sih itu loop? Sebenarnya loop adalah sebuah alat atau mekanisme yang memungkinkan kita untuk menjalankan blok kode yang sama berulang kali. So, when the loop will stop, perulangan ini akan terus dieksekusi selama kondisi tertentu bernilai true. Dan why we need this? Because imagine if kalau misalnya kamu harus mencetak angka dari 1 sampai 100 atau memproses setiap item dalam daftar belanja yang panjang. So with help loops, you can just nulis baris kode yang hampir sama dengan 100 kali. So loops membuat pekerjaan itu jadi lebih efisien dan otomatis, dan kodenya itu akan jauh lebih ringkas. So di sini I was explaining while loops through a block of code as long as a specified condition is true. So, untuk while itu fungsinya melakukan perulangan melalui blok code selama kondisi ditentukan benar. Dan karakteristik dari while ini, kondisi itu diperiksa dari awal perulangan, dan kalau misalnya kondisi awalnya salah, jadi kode di dalam loop itu tidak akan pernah dieksekusi. And then ada lagi do while. Nah, loops through a block of code once and then repeat the loop as long the specified condition is true. Jadi kalau untuk do while itu melakukan perulangan melalui blok kode setidaknya sekali, lalu mengulangi loop selama kondisi yang ditentukan itu benar. Nah, karakteristik dari do while itu kondisinya diperiksa di akhir perulangan. Jadi bisa menjamin sebuah blok kode dieksekusi minimal 1 kali. And then ada for. Nah, for ini loops through a block code or specified numbers of times. Jadi untuk for itu melakukan perulangan melalui blok kode sebanyak jumlah yang ditentukan. Nah, biasanya itu ideal digunakan ketika kita sudah tahu secara pasti berapa kali kita ingin mengulang. Struktur kode juga mencakup inisialisasi, kayak kondisi, dan increment atau penambahan. And then ada for each. Nah, loop through a block of code each element is an array. Jadi untuk for each itu melakukan perulangan melalui blok kode untuk setiap elemen dalam sebuah array. Nah, ini loop yang paling umum digunakan karena selalu saat berhadapan dengan struktur data kayak koleksi seperti array atau objek. Okay. Maybe next to the while loop. Okay, PHP while loop. The while loop executes a block of code as long as specified condition is true. For example, print $i as long $i is less than 6. Oke, jadi untuk PHP while loop, setelah kita lihat tadi 4 jenis loop, kita mulai dari pendasar. Jadi while loop itu mengeksekusi blok kode selama kondisi yang ditentukan bernilai benar. Dan while loop tidak akan berjalan dalam jumlah spesifik, dan sebaliknya while loop itu akan memeriksa kondisi setelah setiap iterasi atau setiap pengulangan untuk melihat apakah kondisinya itu masih benar. For example, saya coba coding.
the while loop does not move. Remember to increment dollar E or else the loop will continue forever. Jadi ingat untuk selalu menaikkan increment nilai variabel yaitu dolar I yang terlibat karena kalau misalnya lupa untuk memasukkan nilai increment itu kondisinya akan selalu true dan loop akan berjalan selamanya. So it's gonna mimic infinite loop. Okay, the while loop does not run a specific number of times, but checks after the iteration of the condition is still true. The condition does not have to be counter. It could be the status of an operational or any condition that evaluates to either true or false. So, terkadang kita mungkin perlu membuktikan meskipun kondisi utamanya masih true. Jadi di sini itu adalah break statement berperan. Dengan break statement kita dapat menghentikan total perulangan. Contohnya kayak kita ingin mencetak angka hingga 5, tapi kita menghentikan loop segera setelah dolar I mencapai 3. For example, ini kodikan di bawah. Coba lagi. Satu while yang mana? Dolar 1 sampai 3. Kita pakai break. Okay, like this. Continuous statement. With the continuous statement, we can stop the current iteration and continue with the next step. Oke, jadi berbeda dengan break yang sebelumnya. Kalau untuk continuous statement dalam while loop itu yang menghentikan total loop. Kalau tadi the break yang menghentikan total loop, continuous statement itu memungkinkan kita untuk lewati iterasi saat ini. Jadi dengan continuous statement kita bisa hentikan iterasi saat ini juga dengan segera dan melompat ke iterasi berikutnya. For example, di sini ada kita mau oke, coba dulu. Ini mana? Sama ya? Sama. Oh, beda. Beda. Sama nggak sih? Oh, beda. Bedanya cuma di bagian ini. Ini kan kalau break, oke, ini tinggal continue. Oke. Oke, so ada alternative syntax. Nah, kalau untuk alternative syntax itu kayak modifikasi kayak perhitungan syntax iteratif. Kalau misalnya kondisi while tidak harus selalu diincrement satu per satu, itu kita bisa ubah angka perhitungannya jadi sesuai kebutuhan. Tujuannya itu untuk hitung hingga contoh 100, tapi hanya bisa dengan angka 10 per iterasi. Ini contohnya. Ya ini. Kita pakai for. Buka for dolar X. Terus koma dolar X dulu. Dan dolar X plus sama ini plus sama 10.
Kita lanjut di while loop. Oke. So the while loop. Nah, PHP the while loop, the PHP the while loop loops through a block of code once and then repeats the loop as long as the specified condition is true. The PHP the while loop will always execute the block of code this once, and it will then check the condition and then repeat the loop while the specified condition is true. Oke, jadi kalau untuk soal jenis loop yang pertama kan kita while. Sekarang while ini udah itu mengeksekusi loop tadi sama kondisinya ditentukan tuh benar true. Terus sifat while itu tidak berjalan dalam jumlah spesifik karena yang ditentukan, karena ia itu menyelesaikan kondisi awal setiap iterasi. Jadi kalau misalnya kondisi awalnya salah, kalau dalam juga itu nggak akan pernah dieksekusi. Contoh gini. Jadi kalau misalnya di sini kita lihat contoh paling sederhana itu kalau mencetak nilai variabel $i selama $i-nya masih kurang dari 6. Ini dibaca. While loop condition is tested after executing the statement within the loop. This means that the while loop will execute its statement at least once even if the condition is false. See the example below. Jadi selalu pastikan untuk menaikkan increment atau mengubah variabel dalam kondisi misalnya i tadi $i plus plus. Jadi jika kalau tidak kondisi itu akan selalu true, dan kalau misalnya ingin membuat infinite loop itu perulangan tak terbatas itu akan membuat programnya crash. Dan di dalam loop yang kompleks kita seringkali perlu mengubah atau menghentikan alur perulangan di sebuah kondisi tertentu dan terpenuhi di jalan. PHP itu akan menyediakan like this. Di sini ada di bawah. The PHP statement with the break statement we can stop the loop even the condition is still true. Jadi kalau untuk break statement itu kita memungkinkan kalau misalnya untuk menghentikan loop sepenuhnya, bahkan di kondisi utamanya itu while $i lebih kurang dari 6 itu kita mulai dulu. Kalau misalnya kita sini hentikan i mencapai 3
we can just oke. Udah. Sampai continue statement. Nah, kalau untuk continue itu statement memungkinkan kita untuk menghentikan iterasi saat ini. Jadi kalau sudah kita melompat ke iterasi berikutnya itu kita bisa langsung pakai continue statement, dan apapun kode setelah continue dalam loop itu akan tetap dilewati. Contoh di sini kalau misalnya kita mau pakai $i ketika loopnya tetap berjalan. Tadi sudah tentang while loop, sekarang kita masuk ke PHP for loop. Nah, PHP for loop loops through a block for specify number of time. Jadi PHP loop is used when you know how many times the script should run. Oke, jadi untuk for loop itu digunakan ketika kamu sudah tahu pasti berapa kali script harus berjalan. Nah, untuk jalan kamu harus sudah sepanjang nilai yang ditentukan. Jadi untuk sintaksi untuk for loop itu sintaksnya unik karena semua kontrol ulangan ditentukan dalam satu baris yang dipisahkan oleh titik koma. Nah, contoh for example di sini for expression deh. Titik koma 4 koma, expression koma kemudian enggak kayak gitu. And then kalau misalnya di sini cara kerjanya itu ada expression 1 is valid once, 2 is valid before each iteration, expression 2 is valid for after each iteration. Jadi yang pertama itu dievaluasi dengan sekali dalam awal loop, dan ini bisa untuk mengatur penghitungan counter. Terus ekspresi 2 itu kondisi itu dievaluasi sebelum setiap iterasi karena belum tentu dieksekusi kalau misalnya ekspresi ini bernilai true. Terus ada ekspresi 3 untuk peningkatan dan penurunan itu dievaluasi setelah tiap iterasi. Ini bisa untuk menaikkan increment atau menurunkan decrement gitu. Penghitungan. For example, sini ada explain. Jadi $x itu $x sama dengan 0 itu ekspresi 1 itu menghitung $x diatur oleh kembali ke awal yaitu ke 0. Nah, ada lagi ekspresi 2 yaitu $x lebih kecil misalkan dengan 10. Itu loop akan terus berjalan selama $x kurang dari atau sama dengan 10. Iya, kurang dari sama dengan 10. Oh my god, kenapa kurang ya? Terus $x
plus plus ekspresi 3, yaitu setelah setiap nilai cetakan nilai dolar X-nya itu dinaikkan 1. Break statement. Nah, oke. Di atas ada break statement dan input ada continue. Jadi kalau untuk mengontrol aliran loop break dan continue, kalau misalnya di sini kan sini tuh break statement itu fungsinya itu menghentikan perulangan. Contohnya menghentikan loop setelah X mencapai 3 di sini. Sini contoh X mencapai 3. So it's gonna be like for X sini sini ya dolar X sama dengan 3 terus kalau untuk continuous statement itu untuk menghentikan iterasi saat ini dan melompat ke iterasi berikutnya. Contohnya kalau misalnya dolar X ada 3 di sini itu aja. Oke, jadi di sini kapan kita produksi cocok kita pakai ini semuanya setup di Excel untuk menghitung dari 100 ke 10. Ini kita hitung dari 100 ke 10 dulu. Kalau ini 0 kurang dari 100 terus kita sama dengan 10. Each loop through a block of code for each element in array or each property in an object. The PHP for each loop or is the most used. Oke, jadi kalau untuk for each loop itu setelah kita untuk for each loop itu dirancang khusus untuk melakukan perulangan melalui setiap elemen dari dalam array atau setiap properti dan objek. Nah, itu kita jadi kalau keuntungannya itu kita nggak perlu khawatir kalau soal perhitungan karena perhitungan kondisi berhenti atau panjang array, karena itu for each bisa kita pakai karena kita tangani semua pakai for each secara otomatis. Dan di sini penggunaan penggunaan for each yang paling umum itu ketika kita pakai indeks array berindeks, di mana kita hanya perlu pada nilai setiap elemen. Sini for each colors kita pakai dolar warna colors dengan array dalam kurung red For every iteration, the value of the current current array element is assigned to the variable $x
Jadi kalau sebagai dasar itu nilai elemennya array itu misalnya kayak lalu print itu secara otomatis ditetapkan variabel $x karena iterasi berikut lanjut hingga elemen terakhir tercapai. And then ada ya. Okay, so PHP for each loop and object, or for each loop as a used through a loop properties of an object. Jadi kalau untuk associative array atau array associative itu di mana elemen-elemen itu memiliki kunci bernama bukan angka 0 sampai 2, tapi kita perlu upload kunci dengan nilainya. Oke.
Oke, jadi kalau untuk PHP request statement, di sini kalau misalnya kita kontrol aliran izin bahkan break, itu kita kalau break kita bisa berikan total load sampai table atau output rate dengan print di sini. Jadi kalau misalnya oke, terus kalau misalnya PHP continue statement itu kita bisa apa ya? Kalau untuk continue sama aja sih kayaknya tadi cuma tinggal gantinya bagian depannya untuk kita lanjutkan gitu. Terus ada VRT for each loop with jadi kalau untuk alternatif kita ada partition option kita also provided by the coordinates like this. Jadi kayak kalau itu kayak jadi itu bisa Iya, ya, saya kalian berapa kalau untuk suara itu lain misalnya jadi baker kan nggak tahu sakit kan masih ada tahu tuh kita lagi pagi masih sedikit hari kan sudah dapat nih teori video cuma itu tapi jelas sekarang seperti yang lalu kok yang lalu biasa debat motor blok ini kan memang seperti sama siapa bukan seperti sudah ganti dia seperti jadi saya ketemu ini dia dekat semua baris saya dari sana itu saya ke Lampuru UTC ya pelapor itu sekali kami saya berapa hari bulan ini baru sana sampai itu cari kalau kayak itu kalau itu kan ya aku iya tuh ya ada kemudian dia ini tidak bisa pada setiap jenis kita bisa lihat apa bagaimana kalau misalnya di sini PHP produk. Jadi kalau bentuk kita menggunakan untuk menutup keluar dari berbagai jenis perlawanan dan itu pakai switch. Jadi kalau misalnya PHP untuk fungsi kata break itu kan sebenarnya memberikan eksekusi dan kalau misalnya kita lanjutkan untuk eksekusi pada setelah kita bisa lepas dari apakah kondisi utama itu atau tidak.
Kayak gini. Oke, jadi ini break dalam while loop. Jadi kalau untuk fungsi break itu sama di semua jenis loop atau menghentikannya secara prematur. Jadi kalau break dalam loop, contoh kayak lipat keluar dari x mencapai 4. Oh, kemudian kata dia, ini oh, begitu kan? Gimana itu? Itu bukan itu di mana? Kenapa kan dia kerja KW sehingga menjadikan dia orang-orang penanganan selalu diradar sementara dia orang kepercayaan itu kan dulu itu orang percaya sama suaminya ya. Dan saya masih saja di sana lama sekali itu. Biasa masih suka ada situ toko baru gambar itu. Dia dulu tuh katanya dia yang pegang musiran. Rasanya betul. Jadi saja kali itu dengan orang biasa. Saya nengok rumahnya. Iya. Kita sedang macam pas malam. Jam 10, jam 9 tutup. Di 10 tutup. Oh, tapi itu yang sekarang orang dari mana? Orang dari Jawa yang itu kan? Yang orang itu. Kalau dari hal itu yang dokter aneh itu oh di kerjaan ini tidak ada. Jadi kalau breakdown while itu melompat keluar dari ketika x mencapai 4. Di sini kalau x itu jadi 3. Kalau jadi 3. Jadi sini kalau breakdown prinsip itu melompat keluar dari jika elemennya itu $x-nya adalah blue. Di sini kalau misalnya kok sampai kemudian masuk dalam blue itu serta lira atau masuk dalam dikasih keluar di lama caranya sudah dikasih pulang apa ada kesimpulan itu belum ya sekarang itu sampai pesantren pesantren ya sudah sama teman sama keluarga kalau itu pas dia pas aduh gatal di situ sekarang ya gajinya tidak kalau politik masih orang sekarang itu dari amal saya saya kira dulu bapak yang paling lewat saya kira dulu apa yang spontan orang dahulu dan sekarang pas-pasan siapa yang masih siapa itu kan dia juga selesai masih ada kan ada lagi loyalnya keluarga itu berpikir dalam bulan kita lihat depan pulang kalau sudah bahasa saya bertahun-tahun dia kerja di situ Pak. Iya bertahun-tahun sampai KTP lagi. Ya sampai kontinu. Kita menggunakan kita secara total karena kita mati dan bukan gantikan. Jadi kalau misalnya untuk kontinu PHP kontinu kita menggunakan untuk melompat keluar dari iterasi saat ini dari sebuah dan itu kembali ke iterasi berikutnya. Dan kalau misalnya ketika kita temukan kontinu itu akan mengabaikan semua kode yang tersisa di blok untuk putaran saat ini dan langsung menuju ke pemeriksaan kondisi berikutnya atau langkah increment pada forward. Jadi di sini, di sini contohnya ya, ada contohnya.
Jadi kalau misalnya kita dapat itu jadi kalau misalnya dolar X sama dengan 4 di sini. Ya, jadi ketika kita dolar X berempat, itu continue akan melakukan ekspresi ketiga, yaitu dolar X plus jangan lupa kembali ke ekspresi kedua. Jadi dolar X itu kurang dari 10 berarti dari 1. Dekodika juga. Dekodika juga. Dekodika juga. Dekodika juga. Tapi mungkin apa? Kan dia masih kondisi namanya dia masih macam-macam dari tahu itu kemarin lambat pengurusan aku masih nama yang BTN sudah itu kan sudah tidak saya lakukan belum tahu apa selesai saya Dia otak kita tidak ambil itu dia menjual kalau ada yang sudah ada yang sudah nanti saya kan channel kamu punya kerja orang Pak Haji Pak Jaibuddin Hafiz Jaibuddin segala hal dan saya teman-teman hujan. Jadi seperti ini whiteboard. Ya, di dalam posisi whiteboard itu untuk lompat iterasi berikutnya dari 2 ke 3. Oke, lanjut lagi. Dia berkontinue di whiteboard masih tadi 3. Jadi continue import is load. Jadi continue assessment kalau continue with this. Jadi kalau tinggal kondisi itu lompat iterasi berikutnya dan jadi anunya adalah over 1,000 euro in a function that can be called directly from the within expression of our specification. Please check out the reference of our function with the reality custom function is a function behind the built-in function is a possible to create your own function. A function is a block of terminal that can be used quickly in a program apa yang mau dikirim function will be executed by function. Oke, so jadi kalau untuk create function kita adalah kelompok dari kode yang berbeda dan dapat disampaikan di layar tembak. Jadi kalau fungsi bawaan function itu ada dengan lebih dari 10 fungsi bawaan built-in function yang dapat dipanggil langsung dalam script, misalnya kayak echo, print, count, atau segala. Fungsi-fungsi ini dibuat untuk membuat pengguna menggunakan. Nah, fungsi buatan pengguna bisa define function selain dari bawaan. Kita bisa buat fungsi custom sendiri, di mana fungsi adalah fungsi perintah yang dapat kita gunakan berulang kali dalam program. Nah, eksekusi fungsi function itu dengan dia otomatis di dalam membuat karena function ini hanya cukup dipanggil oleh nama fungsinya gitu. Jadi kayak echo. Nah, oke.
untuk PHP function argumen itu PHP function argumen akan lebih berguna jika dapat tidak dapat data. Jadi dapat data dapat dilakukan ke fungsi melalui argumen. Jadi kalau argumen seperti variabel lokal itu maka dilakukan dalam tanda kurung setelah nama fungsi digunakan dengan koma. Dan contoh ini nama f itu adalah argumennya. Kalau misalnya kita
daripada yang ini. Kenapa tidak automatic place? Hah? Hah? Okay, so dari PHP return type declaration, PHP 7 is also support the type declaration for the return statement, like with the type declaration for function arguments. By enabling the strict requirement, it will solve a fatal error at a type mismatch. To declare the type for the function return, add the one that you are at the end the type right before the opening curly break when the declaring the function in the following example, we specifically return the function. Jadi PHP secara historik itu adalah Lucy Type Return. Gue contoh bahasa dengan tipe benar. Ya, oke. Yang maksudnya itu tidak perlu ditentukan di pada data variabel. Jadi PHP itu tentukannya secara otomatis, dan untuk PHP 7 itu memperkenalkan type itu deklarasi tipe untuk menentukan kualitas kode. Jadi deklarasi tipe itu ditentukan di tipe data yang diarahkan untuk argumen fungsi, misalnya kayak integer, floats, atau string. Nah, tanpa string type 1, PHP itu akan coba paksa tipe untuk paksakan tipe data. Nah, sini. Oke. I think that's all. Jadi untuk gini, deklarasi tipe jadi kalau misalnya untuk PHP deklarasi type 1 itu kita harus berada di baris paling pertama PHP dalam model data, dan jika misalnya tipe data itu tidak cocok akan mendapatkan fatal error. Ya, jadi ini bagian sintaks tambah titik 2 juga tipe data dalam kurung perawat di pembuka. Jadi ini untuk mengakhiri presentasi. Jadi untuk akhiri presentasi kita tentang PHP function. Jadi tadi kan sebelumnya kita udah pelajari tentang PHP loops dan function. Ini kayaknya intinya untuk katanya. Oke, baiklah.
sekiranya saya akan lanjut untuk progres prehead. Kelihatan nggak? Berapa? Berapa di belakang kanan? Oke. Tuh. Oke, baik untuk progres perhatian saya itu sekitar 93%. Sebenarnya masih bisa saya selesaikan, sebenarnya saya bisa selesaikan. But unfortunately, untuk sekarang, karena kemarin saya baru coba-coba untuk tes, jadi masih sampai 93%. Sisa dua step lagi agar sampai 100%. Oke, baik, sekiranya itu saja untuk saya visual foto dengan NIM S1S12409 dari kelas ganjil. Oke, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.